Apa kabar semuanya? Kurang keras nih, apa kabar semuanya? Saudara, hari ini adalah hari yang spesial. Tapi spesial bukan karena saya yang berdiri di tempat ini. Tapi spesial karena hari ini kita merayakan Hari Ayah. Happy Father's Day bagi setiap ayah yang ada di agensi. Saudara, khotbah saya pada hari ini berjudul Ayah Idaman. Tapi khotbah ini bukan hanya berlaku bagi para ayah, tapi juga berlaku bagi yang belum nikah untuk menjadi calon suami idaman atau suami idaman. Suatu hari, Noni diminta ibunya untuk menjaga adiknya si Otong karena ibunya sibuk di dapur, mungkin sedang mempersiapkan Father's Day, saudara. Tapi bukannya si Noni jaga adiknya, malah Noni asik main WhatsApp di teleponnya. Sedangkan si Otong adiknya asik makan kertas koran. Ketika Noni sadar, dia kaget, langsung dia teriak, "Mama, Otong makan kertas koran." Langsung mamanya lari, dia gendong si Otong dan mengeluarkan kertas koran yang ada di mulut si Otong. Tak lama kemudian, ayah datang menghampiri Otong dan Noni dan mengambil sisa kertas koran itu. Dilihatnya sebentar, lalu dengan tenangnya si ayah berkata, "Oh, enggak apa-apa, itu koran lama, kirain kertas koran baru yang dibeli." Mamanya dengar, mamanya kesel dan teriak, "Dasar ayah gendeng." Saudara, ini hanya cerita humor. Tapi dalam kenyataannya, bukankah banyak ayah-ayah seperti itu? Ayah-ayah yang gendeng. Misalnya, ayah yang gendeng atau gila main perempuan, gila judi, gila pornografi, atau juga ada ayah-ayah yang menelantarkan anak-anaknya. Bahkan ada ayah-ayah yang super gendeng, seperti memperkosa anaknya sendiri, dan ada juga yang membunuh anaknya sendiri. Saya yakin saudara gak mau dong punya ayah seperti itu. Dan bagi yang belum nikah, saya yakin seyakin-yakinnya pasti tidak mau punya suami macam seperti itu. Lalu bagaimana ayah atau suami yang saudara idamkan? Mari saudara, kita belajar apa kata Alkitab, firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kita mengenai ayah idaman. Pertama, ayah idaman menurut firman Tuhan adalah ayah yang takut akan Tuhan, yang terambil dari Amsal 28 ayat yang ke-14. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Saudara, dalam ayat ini kita melihat bahwa dikatakan orang yang takut akan Tuhan berbahagia, sedangkan orang yang mengeraskan hati akan jatuh ke dalam malapetaka. Dan kalau saudara perhatikan di dalam ayat ini, kita melihat ada dua kata yang penting, yaitu kata takut dan kata mengeraskan hati. Apa arti kata takut di sini? Kata takut di sini adalah orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang hormat kepada Tuhan, dan orang yang beribadah kepada Tuhan. Dan konteks kita hari ini adalah orang yang takut akan Tuhan adalah ayah yang percaya kepada Tuhan, ayah yang hormat kepada Tuhan, dan ayah yang beribadah kepada Tuhan. Sedangkan orang yang mengeraskan hati adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan orang-orang yang menentang Tuhan. Ada suatu data saudara yang saya baca di Google, di mana dikatakan bahwa di Amerika Serikat setiap tahunnya kurang lebih 28% penduduknya mengalami gangguan mental. Dan di antaranya 7 juta anak-anak dan remaja. Dan 15-25% di antaranya adalah orang-orang tua yang berumur di atas 65 tahun. Dan setiap tahunnya 30.000 orang
mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Ketika kita melihat data ini saudara, pasti semua kita kaget dan bertanya-tanya, apa yang terjadi sampai orang begitu merana hidupnya? Saudara tahu penyebabnya? Di mana salah satu penyebabnya adalah retaknya keluarga. Dan Amerika adalah negara yang memiliki angka perceraian tertinggi di dunia, di mana 1 dari 3 anak yang lahir adalah dilahirkan dari ibu yang tidak menikah. Pribadi yang retak berasal dari keluarga yang retak, dan pribadi yang retak menghasilkan keluarga yang retak. Memang saudara, penyebab keretakan bisa bersumber dari suami, istri, ataupun keduanya. Tapi fakta, 40% anak-anak yang ada di rumah di Amerika ya saudara, adalah anak-anak yang tidak punya ayah atau single parent, alias tidak ada atau hanya memiliki ibu saja. Penyebab perceraian beragam saudara, tapi yang terbanyak adalah hilangnya figur ayah dari keluarga. Inilah zaman yang kita hadapi saudara. Banyak keluarga Kristen yang kehilangan fungsi dan perannya. Begitu sibuknya ayah, begitu banyaknya kegiatan, begitu padatnya apa yang dia lakukan di luar, sehingga tidak memiliki waktu untuk keluarga. Rumah hanya dijadikan tempat untuk istirahat setelah capek lelah melakukan kegiatan seharian. Tidak ada waktu bersama dengan keluarga, tidak ada waktu lagi untuk makan bersama, tidak ada waktu lagi untuk nonton bersama, tidak ada waktu lagi untuk jalan-jalan sama-sama, tidak ada waktu lagi untuk sharing, karena semuanya sibuk, sibuk, dan sibuk. Dan yang parah saudara, banyak keluarga Kristen tidak punya waktu ibadah. Dan inilah realita yang kita lihat. Dan mungkin saudara ada di dalam situasi yang seperti ini. Seorang ayah yang seharusnya menjadi kepala keluarga, yang berperan mendidik, menjaga, dan membangun keluarganya di dalam takut akan Tuhan. Tapi karena kesibukannya, tidak memiliki waktu dengan keluarga. Sehingga apa yang terjadi? Anak-anak kehilangan figur ayah. Ayah pergi kerja dari pagi ketika anak masih tidur. Ayah pulang kerja di malam hari ketika anak sudah tidur. Sehingga tidak heran saudara kalau ditanya, "Nak, bagaimana kabar bapakmu?" Gelap. Ya karena hanya di gelap saja saudara, atau waktu gelap anak-anaknya dapat bertemu dengan bapaknya. Di pagi hari ketika matahari belum terbit, dan ketika malam matahari sudah terbenam. Figur seorang ayah sangat dibutuhkan oleh anak-anak. Di mana figur seorang ayah dibutuhkan oleh anak laki-laki untuk dapat anak ini mengembangkan self-image. Sehingga pada saat dia dewasa, dia dapat mengetahui bagaimana dia harus bersikap sebagai seorang laki. Dan figur seorang ayah juga dibutuhkan oleh seorang anak perempuan. Di mana figur ayah ini dibutuhkan agar anak perempuan ini di kemudian hari dapat mengetahui bagaimana harus bersikap dengan seorang laki-laki. Lalu siapa yang menceritakan atau memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak? Apakah itu tugas pendeta atau guru sekolah minggu? Tentu tidak saudara. Di mana ini merupakan tanggung jawab orang tua. Tugas ini tidak dapat diberikan kepada orang lain. Pendeta dan guru sekolah minggu hanya membantu anak-anak untuk mengenal Tuhan. Tapi bimbingan yang utama dan terutama itu berasal dari orang tua itu sendiri. Kita lihat di sini
betapa pentingnya seorang ayah yang takut akan Tuhan. Karena seorang ayah yang takut akan Tuhan akan membawa anak-anaknya hidup di dalam pengenalan firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, dan melayani Tuhan. Pada abad yang ke-18, saudara, hidup dua orang yang bernama Jonathan Edwards dan Max Jacques. Di mana Jonathan Edwards adalah seorang hamba Tuhan yang seluruh hidupnya dia berikan kepada Tuhan dan dia melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Dan dia membangun keluarganya dengan takut akan Tuhan. Dan hasilnya sejarah mencatat dari keturunan Jonathan Edwards dihasilkan sebagai berikut. 1 wakil presiden Amerika, 3 senator Amerika, 3 gubernur Amerika, 3 wali kota Amerika, 13 presiden universitas, 30 hakim, 65 profesor, 80 pemegang jabatan publik, 100 pengacara, dan 100 misionaris. Sedangkan orang kedua yaitu Max Jacques, dia hidup tidak karuan, dia seorang pemabuk dan dia sering tidur dengan wanita-wanita lain dan dia tidak menghargai keluarganya. Max Jacques juga hidupnya tidak mengikuti cara Tuhan, dia mengikuti hidupnya dengan caranya sendiri. Dan kita lihat saudara, sejarah mencatat dari keturunannya didapati 7 pembunuh, 60 pencuri, 50 wanita yang tidak benar, 130 narapidana, 310 orang miskin, 400 cacat, dan keturunannya telah merugikan negara sebesar 1.250.000.000 US dollar. Dari perbandingan kehidupan kedua orang ini saudara, kita melihat ketika seorang ayah tidak takut kepada Tuhan, ketika seorang ayah tidak mengasihi Tuhan, bukan hanya dirinya sendiri dirugikan, tetapi seluruh keluarganya dirugikan. Sehingga benar lagu yang tadi dinyanyikan oleh IGNC Sisters yang lagu yang gaya gini. Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan, di mana orang yang percaya kepada Tuhan, keturunannya akan diberkati Tuhan. Keturunannya, anak cucunya akan diberkati Tuhan. Saudara, para ayah, sudahkah engkau takut akan Tuhan? Jika belum, terimalah Yesus dalam hidupmu dan bawalah keluargamu beribadah kepadanya, maka hidupmu akan berbahagia. Jika sudah, tetaplah hidup di dalam takut akan Tuhan. Poin yang kedua atau ayah idaman menurut Alkitab adalah ayah yang mengasihi istrinya, yang terambil dari Efesus 5 ayat yang ke-25 yang berbunyi demikian. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Di sini saudara, Rasul Paulus mengingatkan para suami untuk mengasihi istrinya sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya dengan mengorbankan diri di atas kayu salib. Dan kasih seperti inilah yang harus dimiliki oleh para suami kepada istrinya. Kasih yang rela berkorban, kasih tanpa batas, kasih tanpa syarat, apapun keadaannya, apapun situasinya, harus mengasihi istri. Ada sebuah cerita, ada sepasang suami istri, di mana suaminya terkenal pelit. Istrinya gak pernah diajak jalan-jalan. Satu hari istrinya bilang kepada suaminya, "Pak, aku mau naik pesawat nih." "Hah? Naik pesawat? Oke deh, yuk kita pergi ke tempat penyewaan pesawat." Pergilah mereka ke tempat penyewaan pesawat.
lalu menemui pilot. Pak pilot, kami mau sewa pesawat, sekali naik berapa? 50.000 Pak. Hah? 50.000? Dia tarik istrinya, dia bilang, tuh denger, 50.000 mahal tahu. Akhirnya istrinya nangis, dia pulang, mereka pulang. Tahun berikutnya istrinya minta lagi, Pak naik pesawat dong. Akhirnya dibawa lagi ke tempat penyewaan pesawat. So, akhirnya ketemu lagi dengan pilot yang sama. Pak, sewa pesawat berapa? Oh sekarang udah naik Pak. Berapa? 70.000. Hah? 70.000? Dia tarik lagi istrinya. Tuh mahal 70.000. Udah gak usah. Akhirnya gak jadi saudara, istrinya pulang menangis lagi. Dan tahun berikutnya, tahun ketiga istrinya minta lagi. Pak naik pesawat dong. Akhirnya dibawa lagi ke tempat penyewaan pesawat. Langsung ditanya lagi, ketemu lagi pilot yang sama. Ditanya, Pak naik pesawat berapa Pak sekali naik? Oh udah naik Pak sekarang. Berapa? 100.000. Hah? 100.000 katanya. Dia tanya istrinya, gak jadi, gak bisa, mahal. Tapi si pilot nih lihat si suami, dia ingat nih pasti ini tipe suami pelit nih. Saya pengen kasih pelajaran. Akhirnya dipanggil, Pak, sini. Oke deh, Bapak berani bayar berapa? Si suami pelit katakan, saya beraninya bayar 30.000 ke bawah. Kata pilot, oke, tapi dengan satu syarat ya Pak. Apa katanya? Oke, selama dalam pesawat Bapak gak boleh ngomong. Oke, kata bapaknya. Ya, akhirnya suami istri naik ya masuk ke pesawat. Pasti pilot menaikkan pesawat, pilot ini saking kesel mau buat pelajaran, pilot ini membawa pesawatnya dengan menukik dan memutar-mutar. Tukikan pertama, kok gak ada suara ya, langsung pilotnya lagi bawa lagi tuh pesawat, menukik lagi, enggak ada suara juga. Terakhir akhirnya pilotnya mendaratkan pesawatnya. Setelah mendaratkan pesawatnya dibuka kan pintu pesawat, lalu yang keluar hanya bapaknya. Pilotnya kan bingung, dia tanya, Pak istri Bapak mana? Langsung si bapak dengan santai, iya tadi istri saya jatuh. Hah? Iya waktu pilot bawa pesawat nukik-nukik istri saya jatuh. Loh kenapa Bapak gak ngomong? Habis kalau saya ngomong ntar saya suruh bayar lagi. Saudara jangan ikutin seperti ini ya. Suami bukan kan berkorban bagi istri, tapi mengorbankan istri. Seorang suami dipanggil Allah untuk menjadi kepala keluarga yang mengasihi istrinya. Di mana relasi kasih kepada istrinya itu merupakan refleksi relasi dirinya dengan Kristus. Demikian juga para istri, belajar untuk mengasihi dan menghormati suami. Sehingga keduanya belajar untuk memiliki hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Cinta Novanduro patut diacungi jempol saudara. Di mana Novanduro adalah seorang suami yang merawat istrinya dengan begitu setia. Selain dia telaten merawat istrinya, Novanduro ini juga bekerja untuk keluarganya. Dan istrinya Novanduro ini terkena kanker lidah stadium 4. Jadi Novanduro ini setiap hari setelah pulang kerja dia harus masak buat istrinya, kasih makan istrinya, memandikan istrinya. Dan yang lebih luar biasa, Novanduro rela berkorban bagi istrinya. Dalam akun Facebooknya yang diposting pada tanggal 9 Januari 2017, Novanduro memuat pengumuman yang mengejutkan. Di mana di dalam pengumuman itu dia katakan bahwa dia rela menjual organ tubuhnya untuk mendapatkan uang demi pengobatan istrinya. Saya bacakan pengumumannya. Yang butuh anggota tubuh saya siap menjual. Apa saja yang dibutuhkan, saya siap memberikan. Hasil dari penjualan organ tubuh saya akan saya gunakan untuk pengobatan istri saya yang terkena kanker lidah stadium 4. Yang penting istri saya sembuh.
Jika berminat, hubungi nomor di bawah ini. Tulis Novanduro di akun Facebooknya. Dan berkat aksinya ini saudara, beberapa hari kemudian banyak yang memberikan bantuan kepada istrinya. Saudara, sudahkah saudara sebagai suami mengasihi istrimu dengan kasih Kristus? Jika belum, terimalah Yesus dalam hidupmu dan terimalah kasih Kristus dalam hidupmu, sehingga engkau dapat mengasihi istrimu dengan kasih Kristus. Jika sudah, tetaplah dengan setia mengasihi istrimu dengan kasih Kristus. Yang ketiga saudara, ayah idaman menurut firman Tuhan adalah ayah yang menjadi teladan. Yang terambil dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara, ayat ini bukan saja ditujukan bagi orang-orang muda, tapi ayat ini juga berbicara kepada ayah yang seorang atau orang percaya, di mana dalam konteks kita hari ini, ayah diminta untuk menjadi teladan, baik di dalam perkataan, dalam tingkah laku, di dalam kesetiaan, dan di dalam kekudusan. Seorang ayah yang baik adalah seorang ayah yang hidupnya menurut firman Tuhan. Mengapa banyak orang yang menjadi orang perokok saudara? Karena ayahnya perokok. Mengapa banyak orang peminum atau pemabuk? Karena ayahnya pemabuk. Mengapa banyak orang tidak ke gereja? Karena ayahnya tidak gereja. Memang bukan semua ya saudara, tapi kebanyakan. Ini adalah bukan semua orang seperti itu, tapi kebanyakan seperti itu. Saya ingat sebuah cerita dari teman saya, di mana teman saya ini seorang laki-laki yang sudah berkeluarga dan dia punya 2 orang anak. Suatu hari dia mengajak anaknya yang laki-laki yang berumur 10 tahun untuk pergi ke satu tempat. Dan ketika ia mengendarai mobil di freeway, tiba-tiba dia lihat dari kaca spion ada mobil dari belakang begitu kencang dan menyalip mobil teman saya. Ketika mobil teman saya itu disalip, teman saya begitu emosi, langsung dia turunkan kaca dan dia memberikan California salute dan maki-maki kepada orang itu. Tiba-tiba saudara, tidak lama kemudian anaknya yang berumur 10 tahun juga menurunkan kaca dan memberikan California salute dan maki-maki kepada mobil-mobil yang lewat. Saat itu juga teman saya kaget dan syok. Dia ini seorang Kristen ya. Dia kaget melihat anaknya melakukan hal yang sama dengannya. Saudara, seorang ayah yang baik adalah ayah yang dapat mendidik anak-anaknya menurut kebenaran firman Tuhan, yang membawa keluarganya hidup di dalam takut akan Tuhan. Bisa dilihat saudara, bagaimana kita membutuhkan seorang ayah yang menjadi teladan. Di mana seorang ayah yang menjadi teladan, anak-anak akan mengikuti kehidupan dari orang tuanya, khususnya dari ayahnya. Jadilah ayah yang menjadi teladan bagi anak-anakmu. Pada suatu hari, ada seorang anak datang ke rumah pendeta, di mana anak ini nangis-nangis kepada pendeta untuk datang ke rumahnya, mendoakan ada yang sakit. Lalu pendeta ini cepat-cepat saudara, dia cepat-cepat, dia persiapan, dia langsung datang ke rumah anak itu. Dan sampai di rumah anak itu, pendeta itu kaget. Karena yang dilihatnya, yang sakit itu bukan orang, tapi seekor kucing. Tapi karena gak mau mengecewakan anaknya, anak ini saudara, akhirnya pendeta ini mendoakan si kucing.
Doanya sebagai berikut. Hai kucing, jika engkau mau mati, matilah. Jika engkau mau hidup, hiduplah. Amin. Lalu Pak Pendeta pulang. Beberapa hari kemudian, kucingnya sembuh. Wah, anak ini senang banget, begitu gembira. Setelah itu karena dia begitu gembira, anak ini berpikir, apa yang dapat saya berikan ya kepada Pak Pendeta sebagai ungkapan terima kasih saya karena kucing saya sudah sembuh. Dia berpikir sejenak, langsung dia punya ide. Wah, saya akan membuat gambar salib kepada Pak Pendeta. Lalu dia buatlah gambar salib. Setelah gambar salib itu jadi, dia datang ke rumah pendeta. Dia ketok-ketok rumah pendeta. Pak Pendeta, Pak Pendeta. Enggak dibuka juga. Dia ketok lagi. Pak Pendeta, Pak Pendeta. Enggak dibuka juga. Setelah 1 jam dia ketok rumah pendeta tidak dibuka, anak ini kelelahan. Akhirnya anak ini pulang. Baru melangkah 2-3 langkah, tiba-tiba didengarnya ada pintu dibuka. Ternyata yang membuka pintu saudara Pak Pendeta. Tapi tubuh Pak Pendeta terlihat begitu lemah. Wajahnya juga begitu layu. Lalu anak ini bertanya, kenapa Pak? Lalu Pak Pendeta menjelaskan kalau dia sedang sakit. Tapi akhirnya Pak Pendeta mempersilahkan anak itu untuk masuk ke rumahnya. Setelah berbicara tidak lama ya saudara, baru anak ini memberikan gambar salib kepada Pak Pendeta. Setelah itu anak ini mau pamit pulang. Tapi sebelum dia pulang, anak ini berkata kepada Pak Pendeta, Pak, boleh enggak saya mendoakan Bapak? Kan Bapak sedang sakit. Oke, kata Pak Pendeta. Akhirnya anak ini dengan berdiri tegap, lalu ia berdoa. Begini doanya. Hai pendeta, jika engkau mau mati, matilah. Jika engkau mau hidup, hiduplah. Saudara, ini hanya cerita humor. Tapi dari cerita ini, kita dapat memetik satu pelajaran. Anak muda mencontoh orang tua. Jadilah ayah yang teladan. Saudara, apakah saudara sudah menjadi ayah yang menjadi teladan bagi anak-anakmu? Jika belum, terimalah Yesus dalam hidupmu. Pandanglah Yesus dan jadikanlah dia satu-satunya teladan dalam hidupmu. Jika sudah, siapa yang menjadi teladan dalam hidupmu? Bapakmu, presiden, atau artis terkenal? Hanya Yesus yang dapat dijadikan teladan dalam hidupmu. Harapan kita saudara, ayah-ayah di agensi, suami-suami di agensi menjadi ayah dan suami idaman yang takut akan Tuhan, yang mengasihi pasangannya dan menjadi teladan bagi keluarganya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Karena hanya firman-Mu saja yang dapat menuntun setiap langkah hidup kami. Tolong setiap ayah, suami di gereja-Mu Tuhan, untuk menjadi seorang ayah yang takut akan Tuhan, mengasihi istrinya dan menjadi teladan bagi keluarganya. Memberkati ke seluruh ayah yang ada di agensi dan memakai mereka Tuhan, seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dalam Yesus kami berdoa. Amin.